Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Iblis merupakan musuh bagi umat manusia. Sepanjang hidupnya iblis sudah bersumpah kepada Allah bahwa ia akan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam yang jauh dari jalan Allah agar mereka mau menjadi pengikutnya dan menjadi orang-orang yang tersesat. Untuk itu, marilah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak terhasut oleh tipu daya iblis. Tapi tahukah Anda, sahabat beriman, bahwa jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis adalah merupakan makhluk yang mulia di sisi Allah dan merupakan salah satu makhluk yang paling dihormati oleh malaikat. Kasih sayang Allah terbesar kepada iblis adalah bahwa yang pertama dia telah mendapatkan taufik untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena ibadahnya yang banyak, dia dimasukkan ke dalam kumpulan para malaikat. Dan sebaik-baik pertolongan Allah kepadanya adalah ia menjadi teman pendamping para malaikat, sehingga dapat memahami keindahan, kesucian dan kebersihan mereka. Saking mulianya iblis pada masa itu, dalam sebuah kitab karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa iblis itu sesungguhnya namanya disebut sebagai Al-Abid, ahli ibadah pada langit yang pertama. Lalu langit yang kedua disebut Az-Zahid, kemudian langit ketiga namanya disebut Al-Arif. Pada langit keempat namanya adalah Al-Wali. Pada langit kelima namanya disebut At-Taqi. Pada langit keenam namanya disebut Al-Khazin. Dan pada langit ketujuh namanya disebut Azazil. Manakala dalam Lauful Mahfuz namanya ialah iblis. Dikisahkan iblis dulunya adalah ahli ibadah yang tidak pernah membangkang dan mengeluh terhadap perintah Allah. Ia pernah bersujud kepada Allah selama 1000 tahun lamanya dan ia sangat giat dalam beribadah. Bahkan iblis pernah menjadi sayyidul malaikat, penghulu atau pemimpin malaikat, dan Khozinul Jannah, bendahara surga. Namun lama-kelamaan iblis menjadi sombong dan angkuh. Ia menganggap bahwa dirinya adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Hingga pada suatu ketika Allah baru saja menciptakan Adam sebagai manusia. Maka Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Lalu iblis berkata, "Adakah engkau mengutamakannya daripada aku? Sedangkan aku lebih baik daripadanya. Engkau jadikan aku dari api dan engkau jadikan Adam daripada tanah." Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Aku membuat apa yang aku kehendaki." Oleh karena iblis memandang dirinya penuh keagungan, maka dia enggan sujud kepada Adam karena ia merasa bangga dan sombong. Dia berdiri tegak hingga malaikat selesai bersujud. Ketika para malaikat mengangkat kepala mereka, mereka mendapat iblis tidak bersujud, sedang mereka telah selesai bersujud. Maka para malaikat bersujud kembali untuk kali kedua karena bersyukur. Tetapi iblis telah dirasuki oleh sifat angkuh dan sombong, tetap enggan bersujud. Dia berdiri tegak dan berpaling dari para malaikat yang sedang bersujud. Dia tidak ingin mengikuti mereka dan tidak pula dia merasa menyesal atas pembangkangannya terhadap Allah. Kemudian Allah merubah mukanya yang pada asalnya sangat indah ke bentuk hina yang menyerupai babi hutan. Allah membentuk kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam. Kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu lalu Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi melainkan dengan cara sembunyi. Allah melaknatnya hingga hari kiamat karena dia menjadi kafir. Namun meski iblis pada sebelumnya sangat indah cemerlang, mempunyai sayap 4, banyak ilmu, banyak ibadah serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan pemukanya, dan dia juga pemimpin para malaikat karubin dan banyak lagi.
Akan tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali. Ketika Allah membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat, "Apakah yang membuat kamu menangis?" Lalu mereka menjawab, "Ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu." Kemudian Allah kembali berfirman kepada malaikat, "Begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku." Setelah diusir dari surga, maka iblis berkata, "Ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak menguasainya melainkan dengan penguasaanmu." Lalu Allah berfirman pada iblis, "Engkau dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, sebab para nabi adalah maksum." Berkata lagi iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Allah berfirman, "Tidak akan dilahirkan seorang anak baginya, kecuali tentu dilahirkan untukmu dua padanya." Berkata iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Lalu Allah berfirman, "Dada-dada mereka adalah rumahmu. Engkau berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah." Berkata iblis, "Tambahkanlah lagi untukku." Maka Allah berfirman lagi yang bermaksud, "Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki." Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu, baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke dalam haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah agama yang batil, mata pencaharian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat, dan berjanjilah mereka. Hal ini juga disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 64, yang artinya, "Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan berilah janji mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka." Quran Surah Al-Isra ayat 64. Wallahu a'lam bissawab. Segala yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kehilapan mohon dimaafkan. Untuk berbagi informasi bermanfaat, amin ya robbal alamin.